Belajar tatap muka diizinkan mulai Januari 2021. Pemerintah meminta sekolah-sekolah mempersiapkan hal ini dengan baik. Untuk membahas persiapan sekolah telah bersama kami Bapak Taufikur Rahman, Kepala Sekolah SD Tunas Global di Depok, Jawa Barat. Selamat siang Pak Taufikur Rahman. Selamat siang, halo. Ya, sebelumnya kami berdua ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional nih Pak. Oke, terima kasih. Pak Taufik, ini bisa diceritakan nggak sih apa saja persiapan dan antisipasi dari pihak sekolah khususnya terkait protokol kesehatan nantinya kepada para siswa? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama saya sampaikan terlebih dahulu bahwa karena ini banyak berita yang mungkin harus diluruskan, bahwa berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri diputuskan bahwa mulai Januari 2021 kewenangan membuka sekolah tatap muka itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, setelah diizinkan nanti sekolah dan perwakilan orang tua memutuskan apakah membuka atau masih ada penundaan. Nah, karena yang beredar adalah seolah-olah mulai Januari 2021 itu sekolah sudah tatap muka. Yang benar adalah mulai bulan Januari 2021 itu kewenangan membuka sekolah tatap muka berada di pemerintah daerah dan sudah tidak lagi berdasarkan status zona. Sehingga sekarang fokus sekolah dalam hal persiapan itu sambil menunggu keputusan pemerintah daerah, saya kira ada 3 minimal. Yang pertama adalah mempersiapkan protokol kesehatan di sekolah dengan mengacu kepada daftar periksa. Di antaranya adalah memastikan sarana sanitasi dan kebersihan sekolah. Yang kedua ada sistem pemetaan warga sekolah sehingga semuanya terpantau, semuanya terkontrol semuanya. Yang kedua yang harus dipersiapkan oleh sekolah dan ini sudah dilakukan oleh sekolah saya yaitu di Sekolah Tunas Global Depok. Yang kedua adalah mendokumentasikan capaian kurikulum siswa selama PJJ 9 bulan ini. Karena kita tahu bahwa penyampaian materi ajar selama PJJ itu kurang optimal dipahami oleh anak-anak. Sehingga guru harus punya gambaran yang jelas materi apa saja yang perlu diulang kembali pada saat nanti tatap muka. Saya kira ini yang real yang harus dilakukan oleh guru. Sekali lagi yang kedua adalah mendokumentasikan capaian kurikulum yang harus nanti diulang pada saat pertemuan tatap muka. Yang ketiga yang harus dipersiapkan sekolah adalah memastikan kesehatan fisik dan mental guru dan siswa itu siap untuk tatap muka. Karena bagaimanapun juga belajar melalui sistem PJJ selama 9 bulan lebih ini memberikan dampak yang cukup pada guru dan siswa. Sehingga harus ada program recovery fisik dan mental guru dan siswa sebelum tatap muka. Dan ini dilakukan sebelum sekolah diizinkan dibuka oleh Pemda setempat. Saya kira itu. Baik, menyambung pernyataan Bapak tadi pada poin ketiga, bagaimana Pak, apa yang dilakukan untuk merangsang antusiasme anak belajar kembali di kelas? Karena tadi Anda katakan sudah cukup lama anak belajar di rumah, mungkin kejenuhan juga terjadi pada anak-anak, kemudian bagaimana pihak sekolah merangsang antusiasme para siswa ini? Ya, jadi saya ulangi, yang ketiga menjadi fokus sekolah adalah program recovery fisik dan mental guru dan siswa. Detailnya adalah misalnya untuk guru, kita harus sudah menjadwalkan kegiatan olahraga yang sudah diatur, sehingga itu memastikan fisik juga sehat secara fisik. Terus yang kedua ada pengkondisian screen diet di akhir pekan. Karena hari Senin sampai hari Jumat, bahkan Senin sampai hari Sabtu, itu sudah terpapar oleh screen, oleh gadget, laptop, dan segala macam. Sehingga di akhir pekan itu sudah mulai harus ada program screen diet. Yang ketiga adalah, contoh yang ketiga adalah seperti misalnya, untuk siswa kita berikan pendampingan mental, ada layanan psikologi, kita berikan ada kelas psikologi kelas untuk anak-anak sehingga kita tahu mental psikologi anak-anak ini kita juga harus concern juga di situ untuk dipersiapkan untuk masuk ke tatap muka nanti. Saya kira itu. Pak Taufik, lantas kalau misalkan untuk anak-anak yang menolak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka dan tetap meminta untuk sekolah secara online atau daring, nah ini apakah bisa terlaksana, Pak? Iya,
Kalau berdasarkan keputusannya kan berjenjang, keputusan membuka sekolah kan berjenjang. Yang pertama adalah izin dari pemerintah daerah setempat. Kalau di Depok adalah Pemkot. Yang kedua adalah kesiapan dari sekolah satuan pendidikan. Yang ketiga adalah persetujuan dari orang tua. Apabila orang tua siswa masih belum merasa nyaman, masih belum merasa safe untuk diberangkatkan anaknya ke sekolah, saya kira itu harus kita pahami juga. Sehingga sekolah harus tetap memberikan layanan belajar meskipun siswanya orang tua masih memilih untuk di rumah. Nah, kalau konteks di sekolah tunas global tersendiri, kami berikan layanan daring dan luring. Jadi anak-anak yang memilih online kami layani, anak-anak yang memilih offline kami juga layani. Baik. Kita harapkan bersama prosesi belajar mengajar tatap mukanya ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan klaster-klaster baru di sekolah. Terima kasih Pak Taufikur Rahman sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat siang.